Sepertinya sudah banyak yang hadir. Kalau begitu, saya mulai saja ya. Halo Bapak Ibu sekalian, selamat datang dan selamat bergabung dalam seminar online hari ini. Perkenalkan, saya Dr. Bianca, spesialis anak, yang akan membawakan acara seminar online hari ini. Semoga walaupun kita tidak bertemu langsung, tapi kita sama-sama tetap semangat ya memperoleh ilmu tentang buah hati kita. Topik seminar yang akan kita bahas kali ini adalah kemampuan gerak halus anak usia 30 bulan. Jika kita melihat buku pra-screening, kita bisa lihat bahwa salah satu tugas perkembangan aspek gerak halus anak usia 30 bulan adalah ketika diberikan pensil dan kertas, anak bisa mencoret-coret tanpa dibantu atau diberi petunjuk. Mungkin kalau kita ingat-ingat, sepertinya anak kita sudah bisa dari lama deh kalau coret-coret. Iya, memang perkembangan mencoret-coret ini bisa dilakukan kebanyakan anak sebelum usia 30 bulan. Bukan hanya di kertas, tapi biasanya anak-anak mencoret di tembok ya Bapak Ibu. Ya memang sangat wajar sekali Bapak Ibu, karena sebenarnya kebanyakan anak mulai bisa mencoret-coret ketika memasuki usia 12 bulan. Dimulai ketika anak bisa mengambil krayon ukuran besar dan membuat coretan. Tapi setiap anak berbeda-beda ya, ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama, tergantung tingkat kematangan dan stimulasi yang diberikan. Kita bahas dulu deh beberapa tahapan dalam mencoret-coret. Biasanya dimulai dengan mencoret secara asal. Ini adalah masa awal anak menggunakan alat tulis. Biasanya mereka sendiri bisa takjub karena alat tulis itu bila digoreskan di suatu permukaan bisa menimbulkan bekas. Jika kita menyediakan berbagai jenis alat tulis, maka anak bisa merasakan berbagai sensasi yang berbeda dari alat tulis yang berbeda. Anak belajar mengenali perbedaan bentuk, ukuran, cara penggunaan, jejak yang dihasilkan, dan kekuatan yang dibutuhkan untuk menggunakan berbagai jenis alat tulis ini. Tahap berikutnya, anak mulai bisa mengendalikan coretannya, diiringi dengan kemampuan motorik halus dan koordinasi mata tangan yang sudah berkembang. Anak biasanya bisa jika diminta mengulangi coretan yang sama berulang-ulang. Misalnya sudah bisa membuat garis vertikal, horizontal, dan garis bergelombang. Anak juga sudah mulai menggunakan variasi warna yang berbeda-beda dalam coretannya. Tahap berikutnya, anak mulai sadar bahwa, wah aku bisa loh mengutarakan sesuatu lewat coretan yang dibuatnya. Hal ini terjadi juga beriringan dengan semakin berkembangnya kemampuan kognitif atau kecerdasannya. Anak mulai mengaitkan gambar dengan pengalaman atau benda yang berkesan untuknya. Walaupun gambarnya belum jelas, tapi biasanya mereka bisa menunjukkan hasil coretannya kepada orang lain dan menceritakan maksud dari coretannya itu. Lalu bagaimana sih kemampuan yang dianggap sudah sesuai tahapan anak usia 2,5 tahun? Saya putarkan videonya ya Bapak Ibu. Tugasnya mudah sekali kok, Bapak Ibu di rumah tinggal sediakan kertas dan alat tulis di hadapan anak. Untuk menguji perkembangannya, orang tua hanya perlu memberikan anak kertas dan alat tulis tanpa memberikan instruksi apapun. Pastikan anak sudah memperhatikan Bapak Ibu memberikan kertas dan alat tulisnya ya. Alat tulisnya juga bebas, boleh krayon, pensil, spidol, atau ballpoint. Nah, dari sini kita ingin lihat apakah anak akan secara spontan mengambil alat tulis dan mencoret-coret di kertas yang diberikan. Anak yang sudah terbiasa merasakan asiknya sensasi mencoret-coret, biasanya akan spontan mengambil alat tulis dan mencoret-coret. Kespontanannya ini rata-rata muncul pada anak usia 18 bulan. Selain itu, kemampuan yang ingin dilihat di sini adalah kemampuan anak memegang alat tulis dan mencoretkannya di atas kertas. Ketika anak sudah bisa melakukan ini, artinya otot halus anak sudah semakin kuat untuk memegang pensil. Dan koordinasi mata tangan juga semakin baik sehingga anak bisa menggerakkan pensil dan meninggalkan hasil coretan di atas kertas dengan pensilnya. Nah, kira-kira beginilah Bapak Ibu hasilnya coretan anak usia 30 bulan. Biasanya hasil coretan anak berupa garis vertikal, garis horizontal, dan juga bentuk gelombang-gelombang seperti ini. Ketika gambar anak sudah seperti ini, artinya anak juga sedang melatih kemampuan bilateralnya, di mana ketika tangan satunya menulis, tangan satu lagi bisa memegang kertasnya agar tidak bergoyang.
Kemampuan lainnya adalah kemampuan melewati garis tengah tubuh yang terlihat dari kemampuan anak bisa menggambar dari sisi kanan ke sisi kiri. Sekarang saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang masuk ya dari Ibu Melani. Bagaimana seharusnya cara memegang alat tulis yang benar? Apakah saat ini anak sudah harus diajarkan posisi menulis yang benar? Pada usia ini tentunya kemampuan memegang alat tulis anak usia 2,5 tahun belum bisa dalam posisi menulis yang benar. Posisi menulis yang benar biasanya disebut juga dengan posisi tripod grasp, yaitu menggunakan ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah. Kemampuan itu biasanya mulai dikuasai anak usia 4,5 tahunan. Kalau anak usia 2,5 tahun, biasanya sudah bisa memegang dengan posisi digital grasp. Bahkan kalau masih harus memegang dengan posisi cylindrical grasp seperti ini juga masih tidak apa. Lalu, apakah posisinya harus dibenarkan? Jawabannya boleh, tapi secara bertahap ya Bu. Memang kalau anak bisa diposisikan memegang pensil yang benar sejak dini, akan memudahkan anak nantinya ketika belajar menulis huruf dan angka. Namun semua itu harus dilihat dari kemampuan dan tingkat kematangan anak juga. Jangan dipaksakan harus bisa saat ini juga ya. Seperti itu Ibu Melani, semoga jelas ya. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Kevin. Apakah harus sudah bisa menggambar garis lurus? Memang pada usia ini anak mulai bisa menggambar garis, tapi biasanya garisnya tidak presisi lurus kok, bisa juga miring-miring, itu juga tidak apa. Karena kembali lagi yang ingin dinilai untuk usia ini adalah kemampuan anak memegang pensil dan mencoretkannya di kertas. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Tia. Bagaimana jika ketika kita lakukan deteksi tadi, tapi anak tidak langsung mengambil alat tulis dan coret-coret? Apakah artinya anak mengalami keterlambatan, Dok? Lalu, apa yang harus dilakukan? Ibu Tia, saya jawab satu persatu ya. Sebenarnya, anak yang sudah sering mencoret-coret atau melihat orang lain menulis, kalau diberikan alat tulis langsung akan secara spontan mencoret-coret. Beda cerita kalau memang itu adalah kali pertama anak memegang alat tulis dan tidak pernah melihat orang lain menulis sebelumnya. Kalau seperti itu, ada baiknya untuk diberikan stimulasi dulu, baru nanti bisa dilakukan deteksi mandiri lagi. Namun, jika sudah usia 3 tahun, sudah diberikan stimulasi, tapi anak tidak terlihat bisa mencoret-coret, hanya membentur-benturkan atau mengetuk-ngetuk pensilnya di kertas, belum bisa membuat coretan atau menarik garis, artinya itulah saatnya untuk melakukan konsultasi dan pemeriksaan dengan ahli tumbuh kembang terkait, karena perkembangan gerak halusnya belum sesuai dengan tahap usianya. Lalu, stimulasi apa sih yang bisa dilakukan supaya anak bisa mencoret-coret? Baik, saya akan bahas ya.